Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Perspektif Tak Terbatas. Di era digital saat ini, bahasa Arab tidak hanya hidup di buku dan di mimbar saja, akan tetapi bahasa Arab sekarang hidup dalam dialek, emoji, dan bahasa-bahasa campuran. Pertanyaannya, apakah dialek lokal sekarang itu menggantikan bahasa Arab yang fusha? Ataukah justru keduanya ini saling melengkapi sebagai identitas bahasa Arab pada hari ini? Nah, pada kali ini kita akan membahas bahasa Arab di era digital, dialek lokal, atau identitas nasional. Nah, pada kesempatan kali ini narasumbernya adalah Saudara Ahmad Ridho Al-Munajjid, juga salah satu dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dan saya sendiri Muhammad Nur Mufli sebagai host pada hari ini, juga mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Oke, let's go. Oke, Saudara Ridho, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab sekarang itu dia tidak hanya tidak hanya dalam menggunakan bahasa fusha, akan tetapi mereka juga menggunakan dialek-dialek bahasa Arab yang lainnya, bahasa Ammiyah. Nah, ketika kita berbicara bahasa Arab di era digital, apa sebenarnya yang berubah? Oke, baik. Ini kalau saya melihat ini pertanyaannya ya fundamental, ya sebuah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar yang sebenarnya muncul dalam pemikiran kita mengenai bahasa Arab itu di era digital. Pasti yang kita pikirkan zaman sekarang itu adalah apa sebenarnya sedang berubah di era digital ini mengenai bahasa Arab itu. Terlebih kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu kan termasuk bahasa yang sudah lama sekali, al-qadim ya, lughatun qadimah, itu bahasa yang sudah lama, itulah bahasa Arab. Ketika kita menginterpretasikan bahasa Arab, kemudian kita alokasikan ke zaman sekarang itu yang era digital, maka yang sebenarnya terjadi itu bukan caranya orang Arab yang berbicara, bukan, tapi ekosistem bahasa itu yang sendiri berubah. Makanya bahasa Arab hari ini tidak lagi hidup terutama di ruang yang dikontrol negara, lembaga pendidikan atau otoritas keagamaan, melainkan di ruang yang dikontrol pengguna dan algoritma. Jadi terkait dari pengguna bahasa Arab itu sebenarnya. Kalau kita lihat dulu Al-Arabi Al-Fusha, ini kan bahasa Arab ini kan terbagi dua ya. Ada Al-Arabi Al-Fusha, yakni bahasa Arab formal sebagaimana bahasa-bahasa yang lain, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ada juga bahasa Arab Al-Arabiyah Al-Ammiyah, itu bahasa Arab pasaran yang biasa digunakan oleh orang-orang. Nah, kalau zaman dahulu, ini kan bahasa Arab sudah zaman dahulu, kita lihat Al-Arabiyah Al-Fusha itu hidup dominan, lebih didominasi penggunaannya dalam acara formal seperti khutbah, buku pelajaran, pidato resmi, dan berita negara. Nah, sekarang ini, saat ini di era digital ya, terlebih kita lebih tahu penggunaan di era digital ini, kita sisihkanlah istilah khutbah, kita sampingkanlah istilah buku pelajaran, pidato resmi, dan berita negara. Kita fokus ke yang namanya Instagram, TikTok, ya, YouTube, dan sebagainya. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dialek lokal atau yang kita sebut tadi Ammiyah justru semakin dominan di media-media sosial tersebut? Nah, di sini ya, kalau kita melihat dialek lokal ya, pasti dialek lokal itu dominan di zaman sekarang di era digital, karena tadi kita lihat di TikTok, Instagram itu penggunaan Arab Ammiyah itu lebih luas dibandingkan Arab Fusha ya. Nah, ternyata kita lihat ada 3 faktor
utama terkait dengan linguistik yang menjelaskan dominasi dialek Amiyah atau dialek lokal bahasa Arab pasaran ini di ruang digital. Nah, yang 3 faktor pertama itu adalah, yang pertama adalah pendekatan emosi. Nah, dari sini kedekatan emosional atau pendekatan emosi ini kita bisa pahami bahwa dialek itu adalah bahasa rumah, bahasa ibu. Kita lebih dekat, istilahnya kita ada bahasa yang bebas kita gunakan dalam keseharian kita di dalam rumah. Itu yang pertama, kedekatan emosional kita terhadap bahasa Amiyah itu lebih dekat dibandingkan bahasa Arab Fusha, karena dianggap sebagai bahasa rumah, bahasa ibu, dan bahasa rasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah efisiensi komunikasi. Nah, terkait ini, budaya digital adalah budaya yang kita istilahkan budaya scrolling. Nah, itu konten harus singkat. Nah, kalau bahasa Arab Fusha kan biasanya dia tidak singkat, panjang gitu penjelasannya, kan. Betul. Nah, kalau Amiyah kan singkat kan? Amiyah singkat, tidak berlibet-libet. Ya, betul. Contoh saja kalau misalnya kita bilang, contohnya saja kalau kita bilang saya belum makan gitu. Saya belum makan, kan bahasa Arabnya kan kalau bahasa Arab Fushanya nih, ma akal tu qalilan. Nah, itu saya tidak makan sedikit pun. Nah, itu panjang. Kalau di Arab Amyahnya begini saja, ma ikilish. Ini saja singkat. Nah, itu kalau efisiensi komunikasi kalau bahasa Arabnya singkat. Nah, kemudian yang ketiga, faktor ketiga kenapa lebih dominan di media digital itu karena yang ketiga ini adalah identitas sosial dan kebanggaan lokal. Kalau bahasa Arab Fusha kan bahasa Arab formal, artinya banyak wilayah Arab terpecah belah, kemudian disatukan bahasanya menjadi bahasa Arab Fusha. Sedangkan bahasa Arab Amiyah ini, setiap daerah Arab itu beda-beda cara pengucapannya. Makanya misalnya Arab Mesir, mereka bahasa Arab Amiyahnya itu, bahasa Arab lokalnya itu beda dengan bahasa Arab Amiyah Saudi tentunya, ya kan. Nah, itu makanya mereka sebagai bentuk identitas sosial dan kebanggaan lokal itu, mereka punya kebanggaan sendiri untuk menampilkan Amiyah lokal mereka. Nah, terus dari 3 dominasi tersebut tadi yang disebutkan, nah, apakah dominasi dialek ini berarti bahasa Arab Fusha sekarang itu sedang terancam? Ya, sebenarnya pertanyaan ini tuh sering muncul karena kita lihat bahasa Arab Amiyah itu ya banyak macam. Apakah bahasa Arab itu akan terancam terpecah, akan terancam punah karena terpecah belahnya bahasa Arab ini? Tentu di sini kita lihat keunikannya, karena tentu jawaban yang akan kami berikan itu sangat hati-hati dan harus berbasis data, bukan nostalgia, ya. Kalau secara empiris ya, bahasa Arab Fusha itu tidak punah dan tidak sedang sekarat. Ia tetap menjadi bahasa utama selama adanya pendidikan formal, kurikulum, kemudian kitab suci terutama ini. Karena kan Arab itu kan identik dengan Al-Quran, Islam ya, Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa formal tentunya. Itu selama ada Al-Quran ini, ya, maka bisa menjadi pedoman utama pemersatu bahasa Arab Fusha dan tidak akan hilang itu bahasa Arab Fusha itu. Nah, itu. Nah, kemudian adanya berita resmi ya. Kalau kita lihat di berita-berita itu ya pastinya menggunakan bahasa resmi, bahasa Arab Fusha ya, itu. Betul. Kemudian dokumen hukum dan politik serta komunikasi lintas negara Arab. Kalau kita sebagai ya apa istilahnya itu, kalau kita sebagai orang yang mewakili negara, delegasi ya. Nah, delegasi negara dari Indonesia ke Arab itu tentunya kita harus pakai bahasa Arab Fusha, kan? Iya, betul. Tidak mungkin pakai bahasa Arabnya, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari perkataan
dari Charles Ferguson itu menyebut bahwa kondisi ini disebut dengan diglosia. Nah itu, diglosia yakni satu komunitas bahasa dua varietas dengan fungsi berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan diglosia. Dalam konteks digital hari ini kita melihat diglosia yang dinamis seperti keadaan ini. Dialek itu digunakan secara khusus oleh bangsa itu, bangsa lokal, kemudian fusha itu digunakan secara formal dalam kondisi formal dan digunakan secara umum oleh pengguna bahasa Arab umumnya. Ya, betul sekali. Nah, berarti orang-orang Arab tetap menggunakan kedua bahasa tersebut, yakni Ammiyah dan Fusha dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, terus bagaimana bahasa Arab akan tetap berfungsi sebagai identitas global di tengah keragaman dialek saat ini? Ya, disinilah keunikan bahasa Arab dibandingkan bahasa lain. Kalau kita lihat, meski terfragmentasi dalam dialek, orang Arab tetap memiliki kesadaran linguistik kolektif. Nah, itu mereka punya kesadaran linguistik kolektif itu, bahwa mereka berbagi satu bahasa yang sama. Misalnya Arab Mesir dengan Arab Saudi dengan Arab Yaman dengan itu, ya mereka punya kesadaran linguistik kolektif dan mereka paham bahwa bahasa Arab Fusha itu digunakan antar satu negara dengan negara Arab yang lainnya. Nah itu, dengan namanya Fusha itu mereka sadar, harus kita pertahankan ini. Nah, disinilah keunikan bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain. Meski ya demikian, maka kita lihat bahasa Arab itu bisa berfungsi sebagai yang pertama tadi identitas agama global, kemudian Al-Quran tadi, Al-Quran dan tradisi keilmuan Islam, kemudian juga identitas budaya lintas negara. Nah, kemudian juga simbol peradaban. Nah, simbol peradaban, kalau kita lihat peradaban yang terdahulu, kebanyakan mereka penggunaan bahasa Arab mereka itu, kita lihat sastra-sastranya, artefak Arab itu penggunaan bahasa Arabnya pasti adalah bahasa Arab Fusha. Kita lihat di zaman sekarang benda itu masih ada, sehingga kita bisa mempelajari bahasa tersebut. Nah itu dari zaman yang terdahulu itu. Betul sekali. Nah, terus dari identitas global tersebut, bagaimana media sosial ini membentuk Arab digital? Bagaimana tadi media sosial membentuk Arab digital ya. Nah ini, kalau kita mendengar istilah Arab digital itu, pastinya kita berharap punya sebuah expert ya terhadap bahasa Arab itu, bahwa bahasa Arab itu bisa mendunia ya. Pastinya gitu. Tidak ketinggalan zaman ya. Nah, tidak ketinggalan zaman. Nah itu, karena kalau kita dengar bahasa Arab pasti bahasa kuno ya. Iya. Pasti bahasa kuno, bahasa lama, orang-orang ketika kampungan. Ditanyakan kepada orang-orang bahasa Arab, pasti dalam pikiran yang terbenak dalam pikiran mereka itu pertama kali pasti bahasa kuno, bahasa Arab itu bahasa orang-orang terdahulu, sudah tidak relevan dengan kita sekarang, beda dengan bahasa-bahasa yang lain, Inggris dan sebagainya. Nah itu dia, sekarang ini kita bentuk media sosial itu sehingga kita memunculkan sebuah paradigma yang terbaru yang disebut dengan Arab digital. Nah itu. Kemudian di sini kita bisa, ini para ahli bahasa Arab ya, mereka menyebut bahasa Arab yang dibentuk dari media sosial ini ya, media digital ini mereka sebut dengan digital Arabik, yakni bahasa Arab yang lahir, hidup dan berkembang di layar. Contohnya kita salah satu efek media sosial terhadap istilah Arab digital ini, contohnya adalah campur kode. Campur kode antara penggunaan dialek, kemudian ditambah lagi Fusha, ditambah bahasa Inggris. Contohnya kalau misalnya orang Arab chattingan atau telepon, pasti dia penggunaan bahasa apa? Ana bizil yaum. Ana itu kan saya. Kemudian busy itu kan bahasa Inggris kan artinya sibuk ya. Kalau yaum hari ini. Ana busy yaum, saya sibuk hari ini. Nah itu campur kode. Salah satu bentuk Arab digital itu.
Kemudian juga ada penggunaan Arabizi. Nah ini ada istilah yang saya istilahkan sebuah keunikan dalam Arab itu istilahnya Arabizi, yakni angka menggantikan huruf Arab. Contoh misalnya Assalamualaikum, kita tulis alaikumnya itu kita pakai angka 3 kan. Misalnya kita bisa bayangkan itu alai 3 baru laikum, 3 baru laikum. Ya mesti kita tulis koma baru atau bagaimana lah. Oh iya. Ya toh itu disebut Arabizi. Atau dalam bahasa Arab saja tulisan Arab lai, lam, ya, kaf, mim. Sebelum lai, la, yam, ya, kaf, mim itu kita tulis angka 3. Iya. Kan 3 bentuknya sama dengan ain kan? Iya, bentuknya itu mirip dengan ain. Nah itu bisa begitu. Nah kemudian ha juga diistilahkan dengan angka 7. Nah warahmatullah, maka mereka tulis ro, kemudian angka 7 baru mim tak marbuto. Nah itu keunikannya, itu sebut Arabizi namanya. Arabizi. Ya ada, cuman kita jarang dapati ya. Kalau di Arab pasti ada gunakan itu. Kemudian gaya retoris baru seperti humor, sarkasme dan ironi politik. Nah inilah disebut sebagai fenomena ini disebut dengan Arab digital. Maka fenomena ini termasuk sebagai adaptasi linguistik, ya, bukan degradasi. Itu. Nah, betul sekali. Kan tadi ada dijelaskan bahwa bahasa Arab itu memiliki beberapa dialek. Nah, seperti berbeda dialek antara bahasa dialek orang Saudi dan dialek orang Mesir itu berbeda. Nah, apakah perbedaan dialek-dialek ini mengancam persatuan di dunia Arab? Justru di sini tidak mungkin ada ancaman dalam persatuan dunia Arab, karena tadi kita jelaskan bahwa orang Arab di tiap wilayahnya masing-masing, Mesir, Yaman, kemudian Saudi, kemudian Palestina, Syria dan sebagainya, itu punya kesadaran linguistik kolektif, yang mana mereka punya pemikiran bahwa ternyata mereka masih punya bahasa yang satu, yakni bahasa Fusha itu. Nah ini meskipun ada jarak pemahaman, contoh misalnya dialek Maghribi, Maghribi ini Maroko ini adalah, kalau kita lihat contoh-contohnya itu, saya wallahualam tidak terlalu mengetahuinya, sulit dipahami ya. Karena kan Maghribi Maroko itu kan ujungnya Afrika, itu ujung bagian barat ya. Nah itu jauh dari wilayah Arab aslinya Saudi itu. Berarti mungkin Arab Maghribi itu dia itu menggunakan budaya-budaya yang ada di Afrika, karena mereka itu termasuk dalam benua Afrika, betul kan? Nah, betul sekali. Nah, kalau kita lihat juga misalnya bagaimana dengan Mesir? Mesir juga wilayah Afrika? Oh, tidak, karena meskipun dia wilayah Afrika tetapi dia dekat dengan Arab Saudi, maka dia masih kental. Beda dengan Maroko, jauh ya. Jauh. Nah, itu. Nah, terus bagaimana peran generasi muda seperti Gen Z, Gen Alpha, dan gen seterusnya itu dapat, atau bagaimana peran generasi muda dalam perubahan-perubahan ini? Generasi muda ya. Generasi muda, kita kalau dengar generasi itu paling kental itu Gen Z ya. Misalnya kita ya. Kita ini kan Gen Z pastinya. Realistis aja sekarang ya. Kita Gen Z, jadi kita bahas generasi kita terdahulu. Nah, kita punya generasi nih ya. Ini aktor utama dalam revolusi bahasa digital. Maksudnya kalau revolusi ya bukan artinya revolusi itu kita merubah yang banyak ya. Kalau revolusi itu berarti kita alihkan Arab itu bukan Arab tradisional yang istilahkan yang Arab kuno, tapi kita alihkan Arab itu ke arah yang distilahkan dengan Arab digital. Maka dengan hal ini aktorisasi kita sebagai Gen Z dan gen apapun lah ya, karena kita berbicara Gen Z ya, maka salah satu aktorisasi yang mereka harus lakukan adalah terbiasa berpindah bahasa dan varietas. Artinya mereka tidak mesti memakai bahasa Fusha,
tetapi harus juga mempelajari dan menggunakan bahasa Amiyah dalam sehari-hari. Sehari-hari Nah, itu. mereka. Kemudian tidak terikat kuat pada norma baku, karena kan kita sekarang kan kasihan ya kalau belajar di pesantren itu terlalu monoton di bahasa Arab. Fusha jarang ada guru ya mengajarkan bahasa Arab Amiyah ya. Betul. Jarang. Nah itu jarang. Makanya untuk kedepannya generasi apapun berusahalah untuk mempelajari Amiyah dan ajarkan di pesantren. Jangan terikat dengan norma baku yang ada dalam bahasa Arab Fusha. supaya kita ada istilahnya modifikasi bahasa itu dengan baik sehingga berkembang menjadi lebih digital lagi dalam bahasa Arab. Kemudian kita juga tentu kita juga harus melihat bahasa sebagai alat ekspresi diri. Nah itu kan anak muda itu kan malu-malu kalau berbahasa, ya kan? Iya, betul. Pastinya kalau kita lihat sekarang anak muda itu malu sekali berbahasa asing. Yang paling mereka mau berbahasanya itu adalah bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Mereka pede kalau menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau seperti dia bahasa Arab, Cina dan sebagainya, mereka kurang pede begitu. Ya kurang pede ya. Nah, makanya mereka harus punya pemikiran bahwa bahasa Arab itu sebagai alat ekspresi diri. Bagaimana kita tidak malu dalam mengekspresikan diri kita dalam bentuk bahasa Arab itu. Tentunya kita menggunakan campuran Amiyah maupun Fusha. Nah itu. Nah, seterusnya, apakah tantangan terbesar bahasa Arab ke depannya? Apa tantangan bahasa Arab yang akan mereka lalui ke depannya? Ya, tantangan bahasa Arab ya. Iya, Kalau tantangan bahasa Arab ke depan yang kita akan lihat itu tentunya ada 3 tantangan besar di sini. Nah, yang pertama itu dari aspek pendidikan bahasa. Sekarang kita melihat banyak kursus-kursus ya, kursus-kursus bahasa Arab atau bahasa apapun. Kita fokus ke bahasa Arab saja. Banyak kursus ya pendidikan bahasa. Mereka punya kursus tetapi fokusnya ke Fusha aja. Iya, kebanyakan itu dia Itu. kursus tapi fokus Fusha. Fokusnya Fusha ya kan? Masih saya jarang mendengar ada yang kursus fokus ke Amiyah. Nah itu, misalnya antum kan sudah masuk, kalau salah satu kita ambil sampel saja, antum kan sudah masuk di markas Arabiah ya. Ya, betul. Contoh misalnya, kalau menurut antum di sana markas Arabi itu ada pendidikan bahasa Amiyah tidak? Walaupun tidak diajarkan secara langsung, akan tetapi ketika di sela-sela pembelajaran bahasa-bahasa Fusha, kami di markas Arabiah juga diajarkan sedikit bahasa Amiyah. Ya. Begitu. Ya, Cuman tidak ada pengkategorian langsung belajar bahasa Amiyah. Tidak ada kelas Amiyah. Oh Begitu. iya, berarti jelas ya kalau bahasa Amiyah itu tidak diajarkan sebagai formal ya. Formal ya. Makanya kalau saran saya nanti untuk generasi kita, generasi terdahulu atau yang berikutnya, tolong buka pendidikan bahasa Arab Amiyah dicampur dengan Fusha, atau bisa kita katakan lugoh muqaranah kan. Ya. Kalau fikih muqaranah kan fikih perbandingan kan. Kalau lugoh muqaranah berarti bahasa perbandingan. Kita Ya. bukalah itu bahasa Amiyah dengan Fusha sebagai perbandingan. Itu Ya. itu adalah tantangan besar yang pertama. Yang kedua adalah konten digital. Kalau kita lihat sekarang konten digital itu minimnya konten Fusha yang kreatif. Nah itu. Iya, betul. Ya kan? Saya sering scroll TikTok, FYP saya tuh kebanyakan dia tuh konten yang lebih kreatif dan lebih keren itu yang menggunakan bahasa Mia. Nah, Akan itu. tetapi konten-konten yang menggunakan bahasa Fusha itu terlalu kaku. Ya kan, berarti kita lihat di sini sebenarnya yang menarik itu kan bahasa Amiyah. Amiyah. Betul. Nah itu, sehingga
dengan disampingkannya ini bahasa Arab Fusha, akhirnya apa, anak muda sekarang lebih tertarik Amiyah dibanding Fusha. Itu juga bahaya juga kalau misalnya Fushanya lebih dominan, sedangkan Amiyahnya tidak. Makanya kalau bisa bagusnya diadilkan lah istilahnya. Ya, kita 50-50, Fusha 50%, Amiyah juga 50% dalam konten kita itu. Nah, kemudian harusnya relevan ya dalam bagi generasi muda, relevan tentunya, yang menarik, misalnya konten-konten ya misalnya Ar-Rihlah, vlog daily, vlog daily ya, keseharian itu, atau prank dan sebagainya. Itu harusnya kita sebagai generasi muda ini harus juga punya konten Fusha. Itu. Kemudian berikutnya yang terakhir ini, kesenjangan sosial. Nah ini Fusha sering diasosiasikan sebagai elitisme dan kekuasaan. Kenapa bisa kira-kira? Kalau Fusha itu kan kita identik dengan bahasa orang-orang yang hebat, orang besar, ya kan? Diplomat misalnya. Orang besar, diplomat itu kan pasti menggunakan bahasa Arab Fusha. Tentunya jabatan diplomat ini adalah jabatan yang elit. Kemudian raja, presiden, mereka menggunakan bahasa Arab Fusha. Sedangkan Amiyah bagaimana? Amiyah kan pasar-pasaran, berarti orang-orang yang rendahan, kasta-kasta rendah, ya kan? Itu. Sehingga di sini jangan kita punya pemikiran, jangan sama sekali ada kesenjangan bahwa bahasa Arab Amiyah ini bahasanya orang rendah, kasta rendah, sedangkan bahasa Arab Fusha adalah kasta tertinggi. Jangan gitu. Intinya sama ya. Seharusnya disamakan saja ya. Nah, itu. Orang rendah pun atau rakyat-rakyat biasa juga bisa menggunakan bahasa Fusha. Begitupun dengan orang-orang yang pemerintahan atau orang-orang elitisme, itu juga dapat menggunakan bahasa Amiyah. Harus diseimbangkan. Iya, betul itu. Nah, jadi antara dialek lokal dan identitas global, mana yang lebih menang di antara keduanya? Tidak ada yang menang ya, dan tidak ada yang kalah, karena sebenarnya keduanya saling melengkapi. Istilahnya itu satu tak terpisahkan gitu. Satu kesatuan tak terpisahkan, tidak akan bisa terpisahkan. Satu menang, satu kalah, tidak bisa. Saling melengkapi. Karena apa? Sebenarnya dialek itu kan tadi dijelaskan bahwa dialek itu adalah bahasa ibu, bahasa perasa, bahasa yang ya, bisa kita katakan bahasa dekat dengan kita ya. Itu dialek, bahasa Amiyah, memberikan kita kehangatan, kedekatan, keaslian sosial. Kalau kita misalnya bahasa Amiyah, kita lontarkan bahasa Amiyah itu kepada orang baru, kemudian dia bilang, apa yang kamu katakan, misalnya apa yang kamu katakan, ya kan, pasti bilang, oh saya bahasa, langsung dia pakai bahasa Arab Fusha, takallamtu bil lughah Amiyah Misriyah. Dia bilang, oh ana takallamtu bil lughah Arabiyah Saudiyah. Itu pertemukanlah dengan bahasa Fusha. Nah itu. Tapi kalau misalnya sama-sama dari Mesir, tentunya mereka lebih dekat. Oh, kamu Misriyah, inteh Misriyah. Nah itu. Inteh Misri. Pasti begitu. Kalau satu bahasa Amiyahnya kan gitu. Itu maksudnya adalah kehangatan, kedekatan, dan keaslian sosial. Sedangkan kalau Fusha memberikan persatuan. Nah itu yang tadi contohnya orang Arab Mesir dengan Arab Saudi. Kalau misalnya Mesir memberikan Amiyah Mesir kepada Saudi, mereka tidak paham, pasti Saudi bertanya kepada Mesir menggunakan bahasa Arab Fusha. Itu sebagai bentuk mereka bersatu. Betul ya kan? Sekali. Kemudian sebagai juga legitimasi antara berbagai bangsa Arab yang berbeda-beda itu, juga sebagai identitas global. Nah inilah yang menjadi tanda bahwa identitas global kita dengan menggunakan bahasa Arab Fusha itu. Nah, bahasa Arab ini hari ini tidak sedang runtuh. Jangan pernah membayangkan itu.
tetapi sedang bernegosiasi dengan zaman digital. Bagaimana kita bisa diterima, bisa apresiasi dalam dunia digital ini. Nah, ini menandakan bahwa bahasa Arab itu hidup dan kuat dengan adanya perbedaan bahasa dan disatukan juga dengan bahasa formal. Oh, baik. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini dengan bahasa Arab di era digital, dialek lokal atau identitas global. Nah, sudah terjawab tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari narasumber kita, yakni Saudara Ridho, mengenai apakah bahasa Arab dengan dialek lokal itu lebih menang daripada bahasa Arab Fusha, dan ataukah bahasa Arab Fusha ini lebih unggul daripada bahasa Arab dengan dialek atau Ammiyah. Nah, tadi sudah dijawab oleh narasumber kita. Masya Allah, terima kasih kepada. Terima kasih, syukran dia. Ya. Ya, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber. Ya, terima kasih. Terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan dan membuka wawasan bagi kita semua. Bagi kita semua ya. Mungkin saya akhiri podcast kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.